majelis hakim yang diperiksa saat itu, begitu. Dan dalam perkara Nikita Mirzani, keluarga dan kuasa hukum juga mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial pada 14 Mei 2026. Seperti apa, Bu? Harus baca ya, karena harus hati-hati. Jadi pertama terima kasih untuk teman-teman media yang sudah mengawal rencana dijadwalkan jam 10 ya, tetapi dimulai setengah 10 begitu. Jadi saya harus mengatakan bahwa saya hadir ke sini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Saya memandang bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Karena itu setiap proses peradilan yang menjadi perhatian masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip due process of law. Dalam perkara Nikita Mirzani terdapat sejumlah fakta yang patut diklarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa maupun penuntut umum sehingga putusan banding tetap berlaku. Berdasarkan kronologi yang tersedia, kami berkomunikasi dengan semua tim kuasa hukum. Kasasi diajukan 15 Desember 2025, memori kasasi diserahkan 24 Desember 2025, berkas diterima Sekretariat Mahkamah Agung pada 14 Januari 2026, didistribusikan kepada Majelis Hakim 12 Maret 2026, dan putusan dijatuhkan pada 13 Maret 2026. Salinan resmi putusan sendiri baru diterima pada 26 Mei 2026. Indikasi paket kilat menurut saya ya, didistribusikan ke Majelis Hakim 12 Maret, kemudian putusan 13 Maret. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai dasar perubahan putusan dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung sangat cepat sejak distribusi berkas kepada majelis, serta jeda waktu yang cukup panjang hingga diterimanya salinan resmi putusan. Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang sah dalam negara hukum. Perhatian publik juga muncul karena Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Susilo dalam perkara yang sama dengan perkara Ronald Tanur nomor 1466K/PID/2024 terkait kematian Dini Sera Afriyanti, yang kebetulan saya juga mengadvokasi bersama kuasa hukumnya Mas Dimas dari Surabaya. Hakim Agung Susilo pada kasus pembunuhan yang sudah terbukti sekarang, pembunuhan Dini Sera, itu menyampaikan dissenting opinion yang menegaskan pentingnya 2 alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan pembuktian mens rea atau niat jahat. Pendapat tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan standar pembuktian yang tinggi dalam perkara pidana. Perkara Dini Sera ini juga memiliki makna penting karena dari rangkaian penanganannya kemudian terungkap dugaan praktik mafia peradilan yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Richard. Fakta tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap integritas peradilan bukanlah tindak berlebihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga marwah lembaga peradilan. Publik juga mengetahui bahwa Majelis Kasasi Ronald Tanur dilaporkan ke Komisi Yudisial pada 20 November 2024 dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan etik, dan Komisi Yudisial sudah menyampaikan bahwa harusnya ada sanksi etik terhadap majelis hakim yang diperiksa saat itu, begitu. Dan dalam perkara Nikita Mirzani, keluarga dan kuasa hukum juga mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial pada 14 Mei 2026. Indikasi kebal hukum
ya terhadap hakim bersangkutan. Pengaduan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. Karena itu, hari ini tanggal berapa? 24. Hari Rabu 24 Juni 2026 di halaman PN Jakarta Selatan, di mana seharusnya diagendakan sidang perdana dari pengajuan PK dalam perkara Nikita Mirzani. Saya sebagai anggota Komisi 13 DPR RI merekomendasikan, pertama, mendukung Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional terhadap laporan yang telah diterima serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Kedua, mendukung Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan evaluasi administrasi perkara, termasuk proses distribusi perkara, pemeriksaan perkara, dan penyampaian salinan putusan guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum berjalan dengan baik. Ketiga, kami mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan suap, gratifikasi, pengondisian perkara, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses peradilan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekali lagi, pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik maupun tindak pidana oleh pihak manapun. Yang sedang diperjuangkan adalah kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bagi Dini Sera adalah keadilan bagi Nikita Mirzani. Dan ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya menuntut satu prinsip yang sama, penegakan hukum yang konsisten dan penegakan etika hakim yang tidak pandang bulu. Sebab ketika etika peradilan tidak diawasi secara sungguh-sungguh, yang terancam bukan hanya keadilan dalam satu perkara, melainkan kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri dan pertaruhan apakah kemudian yang namanya putusan hakim itu akan direproduksi berulang justru tidak terindikasi tidak menegakkan keadilan. Demikian teman-teman, terima kasih. Oke. Siapa yang seharusnya kena sanksi etik dan bagaimana kemudian indikasinya bahwa seseorang yang harus kena sanksi etik, silahkan diberikan pembuktian kembali, bisa kembali mungkin suatu putusan kasasi yang perwakilan Republik Indonesia. Saya yakin sudah cukup cerdas dan insya Allah sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya, Allah membukakan jalan perjuangan ini insya Allah. Terima kasih. Udah, ada rencana mungkin menyenguk Mbak Niki. Insya Allah. Mungkin ada rencana kapan untuk bertemu, anggarkan langsung cerita dari